walil ma'asi minal atharil qabihah al-madmumah. Kemaksiatan memiliki akibat buruk dan akibat yang tercela. Al-mudirrati bil qalbi wal badan, berpengaruh kepada hati dan badan. Wad dunya wal akhirah, kepada dunia dan akhirat. Ma la ya'lamuhu illallah, dan hanya yang tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala betapa besar pengaruh sebuah maksiat kepada kehidupan kita, kepada badan dan kepada hati seseorang. Beliau mengatakan, faminha, salah satu di antaranya adalah hirmanul ilm. Karena perbuatan maksiat seseorang diharamkan mendapatkan ilmu. Fa innal ilma nurun, sesungguhnya ilmu adalah cahaya. Yaqdhifuhu Allahu fil qalbi, cahaya yang Allah berikan kepada hati kalau dengan ilmu ini dia datang. Kalau dia menuntut ilmu, hati akan terang. Jika ilmu datang kepada dirinya, hatinya akan terang benderang. Kebodohan adalah kegelapan, ilmu adalah cahaya. Wal ma'siyatu tudfi'u dzalika nura, sementara maksiat memadamkan cahaya ilmu. Saya ulang, fa innal ilma nurun yaqdhifuhu Allahu fil qalbi wal ma'siyatu tudfi'u dzalika nura. Ilmu adalah cahaya yang menerangi hati seseorang, sementara maksiat memadamkan cahaya hati tersebut. Walamma jalasa Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika Imam Syafi'i duduk baina yaday Malik, di depan Imam Malik, Malik ibnu Anas. Imam Syafi'i muridnya, Imam Malik gurunya. Walaupun Imam Malik mengatakan saya mengambil ilmu dari Syafi'i juga, dan betapa setiap ulama tawadhu kepada yang lain. Wa qara'a alaihi, Imam Syafi'i membaca di depan Imam Malik. Salah satu yang beliau sering pinjam, bukan sering pinjam, meminjam dari Imam Malik, dan beliau menghafalnya adalah Muwatta. Imam Syafi'i, ikhwan, seorang yang fakir, tidak punya banyak harta. Beliau meminjam dari Imam Malik Muwatta, dan beliau hafalkan dan dikembalikan kitabnya, dan sudah hafal. Kalau kita bisa seperti itu, lakukan. Disimpan flash disknya di kepala, jadi tidak ada simpanan dari ilmu kecuali di kepalanya. Dan Imam Syafi'i tidak lupa sampai dia meninggal. Makanya kasus ini dia mengeluh karena hafalannya hilang. Beberapa hadis hilang dari beliau karena sebuah maksiat yang tidak sengaja dilakukan. Wa qara'a alaihi, beliau membaca di depan Imam Malik, a'jabahu ma ra'a min wufuri fitnatihi, dan Imam Malik merasa heran, takjub, bukan heran ya, merasa bangga, takjub dengan apa yang dilihat dari Imam Syafi'i, dari fatonah beliau, kecerdasan Imam Syafi'i. Wa tawaqqudi dzakaihi, mirip dengan yang tadi ya, kecerdasan akal dan juga kecerdasan Imam Syafi'i. Wa kamali fahmihi, dan kesempurnaan pemahaman dia. Faqala, berkata Imam Malik, inni arallaha qad alqa ala qalbika nura. Wahai Syafi'i, saya melihat sesungguhnya Allah telah melemparkan kepada hatimu cahaya. Inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran, saya melihat Allah telah memasukkan cahaya ke dalam hatimu. Fala tutfi'hu bizulmatil ma'siyah, janganlah engkau padamkan dengan gelapnya maksiat. Imam Malik mengatakan di sini, Imam Syafi'i telah diberikan Allah cahaya keilmuan, maka pesan beliau apa? Jangan padamkan cahaya ilmu ini dengan maksiat. Berarti maksiat dengan ilmu berlawanan. Kalau dalam grafik berbanding terbalik, semakin banyak ilmunya, makin sedikit maksiatnya.
Kalau banyak maksiatnya, makin sedikit ilmunya. Sebagaimana ketaatan dengan maksiat, semakin dia taat, makin jauh dari maksiat. Ketika semakin banyak maksiat, makin jauh dari ketaatan. Faqala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Saya mengeluhkan kepada Waqi' gurunya, salah seorang guru beliau, su'a hifzi, karena jeleknya hafalan. Bayangkan, Imam Syafi'i menganggap ada beberapa hafalan yang dia menganggap buruk hafalannya. Padahal dia baca Quran 1 bulan ketika Ramadan 60 kali hatam. 1 hari 2 kali hatam, ya kawan. 1 hari dia pernah duduk di